Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada materi megasporogenesis dan mikrosporogenesis yang merupakan materi biologi kelas 10 semester 2. Apa sih megasporogenesis dan mikrosporogenesis? Megasporogenesis merupakan proses pembentukan kandung lembaga pada angiosperme. Kemudian mikrosporogenesis merupakan pembentukan serbuk sari. Nah, pada bagian berikut ini kita lihat ini merupakan yang paling atas pojok kiri merupakan putik, yaitu alat kelamin betina pada bunga, di mana terdiri dari kepala putik, tangkai putik, ovarium, dan nucellus. Nah, pada nucellus atau bakal biji ini terdapat sel induk spora. Nah, sel induk spora ini dalam perkembangannya mengalami pembelahan meiosis atau pembelahan reduksi, di mana pembelahan meiosis merupakan pembelahan dari induk yang 2N ke keturunan menjadi kromosomnya N. Ya. Dari pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel. 3 mengalami degenerasi atau mati, yang 1 masih hidup. Ya, ini namanya megaspora dengan kromosom haploid atau N. Kemudian megaspora ini atau kandung embrio yang muda mengalami pembelahan mitosis 3 kali berturut-turut. Ya, mengalami pembelahan mitosis 3 kali sehingga dari 1 sel menjadi 2 sel anak, 2 sel anak menjadi 4 sel anak, 4 sel anak menjadi 8. Nah, 8 sel ini yang berada di nucellus kemudian mengalami perkembangan. Jadi pada bagian atas itu terdiri atas 3 sel antipoda. Ini merupakan kutub kalasa. Kemudian bagian bawah, ini namanya dekat mikrofil, terdiri dari 3 sel, yaitu 2 sel sinergit yang pinggir-pinggir, yang tengah namanya sel telur atau ovum. Bagian tengah terdiri dari 2 sel, yaitu dinamakan inti kandung lembaga primer, atau ada yang menulis inti kandung lembaga sekunder. Nah, tiap sel itu mempunyai kromosom haploid, sehingga kalau 2 inti kandung lembaga primer berarti melebur menjadi 1, maka 2N. Oke. Nah, ini tadi keterangan saya bahwa dalam bakal biji terdapat 8 sel, di kutub kalasa ada 3 sel antipoda, di tengah 2 sel inti kandung lembaga primer, di mikrofil atau bagian bawah itu ada 1 sel yang tengah, 1 sel telur yang tengah diapit oleh 2 sel sinergit. Sekarang mikrosporogenesis pada angiosperme, yaitu pembentukan serbuk sari. Nah, pada alat kelamin jantan atau benang sari, ini bagian kepala sarinya berisi kantong sari. Ya, kantong sari ini berisi sel induk serbuk sari. Jadi sel induk serbuk sari atau 2N ini mengalami pembelahan meiosis. Jadi pembelahan reduksi, ya. Pembelahan reduksi itu menghasilkan jumlah kromosom anakan separuh dari induk. Ini menghasilkan 4 sel. Dan semuanya fertil semua, ya, dengan kromosom N. Kemudian dalam perkembangannya serbuk sari ini mempunyai lapisan luar namanya eksin, bagian dalam namanya intin lapisan ini. Jadi lapisan ini termasuk lapisan yang kuat tahan terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan. Kemudian di dalam serbuk sari ini mempunyai 2 inti, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian dalam perkembangannya inti vegetatif tetap 1 sel, yang inti generatif membelah menjadi 2 sel anak. Nah, pada pembuahan ganda itu terjadi peleburan, ya. Jadi tadi inti generatif 1. Jadi nanti dalam perkembangannya inti generatif
satu itu akan melebur dengan sel telur yang berada di bagian mikrofil itu tadi, membentuk zigot. Nah, N dengan N, maka kromosomnya 2N. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio atau 2N. Kemudian, yang inti generatif kedua, ini melebur dengan inti kandung lembaga sekunder atau inti kandung lembaga primer, itu kromosomnya 2N, sehingga N dan 2N menjadi 3N. Nah, ini akan berkembang menjadi endosperm, kromosom 3N yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian inti vegetatif dalam perkembangannya ini nantinya mati, ya, karena hanya sebagai penunjuk jalan menuju ke mikrofil. Jadi setelah terjadinya penyerbukan itu, pada serbuk sari itu buluh serbuknya akan berkecambah, inti vegetatif berada di depan, berjalan menuju ke mikrofil, inti generatif 1, kemudian diikuti inti generatif 2. Jadi inti vegetatif menuju ke mikrofil ini diikuti oleh inti generatif 1 dan inti generatif 2. Dan terjadilah pembuahan seperti ini. Hasil megasporogenesis tadi sudah saya jelaskan ya di bagian mikrofil, sel tengah maupun kutub kalasa ini tadi. Megasporogenesis dan mikrosporogenesis pada gimnosperme. Nah, Strobilus itu merupakan kumpulan dari sporofil. Ini ada dua macam, ada megasporofil, ini kalau betina, terdapat bakal biji yang tidak dilindungi oleh dinding bakal buah. Jadi mikrofil yang kalau mikrofil itu jantan, ya, kalau megasporofil itu berarti betina. Dalam bakal biji terdapat megasporangium atau nucellus. Pada nucellus terdapat sel induk megaspora yang mengalami meiosis sehingga menjadi 4 megaspora. Ini sama seperti tadi, hanya 1 megaspora yang berkembang. Nah, proses terbentuknya megaspora ini namanya megasporogenesis. Inti dari megaspora membelah berulang kali dan berkembang menjadi jaringan megagametofit. Nah, sebagian sel gametofit yang dekat mikrofil membentuk beberapa archegonium. Proses terbentuknya megagametofit dari megaspora ini disebut dengan megagametogenesis. Kalau pada mikrosporofil terdapat banyak mikrosporangium yang di dalamnya terdapat banyak mikrospora dan berkembang menjadi banyak serbuk sari yang semuanya fertil. Sekarang penyerbukan berdasarkan macam perantaranya, ada perantara angin atau anemofili. Jumlah serbuk sarinya banyak, ringan, kecil, lembut, kering, tidak berlekatan sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Putih tidak tersembunyi dan panjang. Kepala putih seperti bulu ayam atau benang. Bunga tidak memiliki perhiasan bunga atau punya tapi kecil. Tempat bunga tidak tersembunyi dan warna tidak menarik. Contohnya kelapa, jagung. Perantara air atau hidrofili, contohnya Hydrilla verticillata. Ini mohon maaf, saya lupa untuk menulis miringnya ya. Perantara hewan atau zoodiofili. Misalnya serangga, entomofili, cirinya serbuk sari berlendir, bunga berwarna-warni, baunya harum, terdapat kelenjar madu. B. Burung, ornitofili. C. Kelelawar, chiropterofili. Pohon yang bunganya mekar pada sore atau malam hari. D. Siput, malakofili. Yang keempat, perantara manusia, antrofili. Alat kelamin bunga letaknya terpisah, bunga jantan saja atau betina saja. Ini seperti vanili. Ini Hydrilla verticillata yang biasanya dipakai di akuarium. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh di kepala putih atau mikrofil. 1. Penyerbukan sendiri atau autogami.
2. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. 3. Penyerbukan silang atau allogami atau xenogami. 4. Penyerbukan bastar atau hibridogami. Kalau antar kultivar atau antar varietas, nah ini misalnya mangga golek dengan mangga gadung. Antar jenis atau spesies, ini mangga, Mangifera indica dengan kueni, Mangifera odorata. Berarti berbeda spesies. Antar marga atau genus, cabe, Capsicum annum dengan terong Solanum melongena. Pembuahan pada gimnosperme. Ada pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan biji terbuka, misalnya pinus, dan pembuahan ganda kalau pembuahan ganda itu terjadi pada angiosperme ya. Foto Strobilus betina pada pinus ini tadi sudah. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.